Chapter 229. Menara Harapan, 1. Tanda hubung. Bukankah ini Chae Nayun? Sambil tidur dengan selimut yang nyaman di atasnya, Chae Nayun mendengar suara yang dikenalnya. Karena terkejut, dia membuka matanya. Wah! Dia melihat dua wajah di depannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak percaya kau tidur. Itu Yi Yonghan dan Kim Suho. Mereka menatapnya dan tertawa. Wajah mereka tidak disembunyikan, meskipun dia tidak tahu apakah itu karena misteri shuffle telah berakhir atau jika mereka melepas cadar mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Petik 2. Apa maksudmu? Shuffle sudah hampir berakhir. Kami sedang mencari rekan tim kami sekarang. Petik 2. Petik 2. Oh. Chae Nayun mengatur napas dan melihat sekeliling. Tidak ada apapun selain semak dan gulma sepi yang mengelilinginya. Rasanya seperti yang baru saja terjadi adalah mimpi. Jadi, ada apa dengan jubah itu? Yi Yonghan menunjuk padanya dan bertanya. Chae Nayun memiringkan kepalanya, jubah apa? Yang ada di atasmu. Apa yang kamu bicarakan? Chae Nayun menatap tubuhnya. Kemudian, dia melihat kain yang menutupi dirinya. Itu adalah jubah misterius yang selembut sutra namun sekeras baju besi, seberat baja namun seringan bulu. Ahoa, ini item level 7. Petik 2. Mendengar teriakan gembira Yi Yonghan, Chae Nayun memeriksa deskripsi item jubah dengan linglung. Sama dengan. LV, 7 robe dibuat oleh Master Craftsman. LV, 7 penyerapan shock. Ukuran LV, 6. LV, 6 Magic Power Resistance. LV, 6 segel tergesa-gesa. LV, 5 amplifikasi daya sihir tingkat rendah. Sama dengan. Itu benar-benar jubah level 7. Melihat ini, Chae Nayun diingatkan bahwa apa yang terjadi bukan hanya mimpi. Petik 2. Chae Nayun mengingat kenangan samar dari jubah itu. Tunggu hanya 3 tahun. Kim Hajin berbisik dengan suara lembut ke kesadarannya yang grogi sebelum energi penyembuhan yang hangat menyelimutinya. Hei, dari mana kamu mendapatkan ini? Apakah Anda ingin menjualnya kepada saya? Mengapa Anda tidak memperdagangkannya untuk saya? Petik 2. Diam. Chae Nayun mendorong Yi Yonghan pergi dan bangkit. Jubah seperti itu tidak cocok untuk pengguna pedang panjang sepertimu. Tapi itu sempurna untuk petarung. Petik 2. Saat Yi Yonghan terus mengoceh, Chae Nayun mengirimnya tatapan tajam sebelum mengenakan jubah itu. 3 tahun. Dia mengatakan menunggu 3 tahun. Tetapi saya tidak akan terus menunggu. Bahkan jika saya harus menggunakan kekuatan keluarga saya akan mengungkap kebenaran sendiri, kembali kepada Anda, dan mengembalikan jubah ini. Aku bilang, ini sempurna untuk petarung. Saya akan memberi Anda seluruh tabungan saya. Seluruh tabungan. Oh, saya juga memiliki pemilih barang efektif yang belum pernah saya gunakan. Saya akan menambahkan itu di atas. Petik 2. Ya ampun, pergilah, kau lintah. Aku membuka mataku perlahan ke langit-langit mewah. Latar belakang merah dengan bordir emas, mungkin langit-langit kompartemen khusus. Kamu bangun. Sebuah suara serak membangunkan kantukku. Aku sedikit memiringkan kepalaku ke samping. Seperti yang diharapkan, Chok Jungyong berdiri di sana. Kepalaku. Aku menggenggam kepalaku yang berdenyut-denyut dan bertanya, apa yang terjadi? Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Chok Jungyong mengangkat sebuah buku. Buku akuisisi keterampilan Ultimate LV, 1 Energy Blast. Dari kelihatannya, misteri shuffle sepertinya telah berakhir. Kau tidur melewatinya, lemah. Petik 2. Oh, kamu mendapatkan Energy Blast. Ledakan energi, 1. Itu adalah keterampilan yang semua orang kenal dari acara TV tertentu. Meskipun kedengarannya sederhana, itu tidak bisa diremehkan. Seperti namanya, Energy Blast menggunakan energi yang mencakup kekuatan sihir dan kekuatan fisik. Itu adalah keterampilan kelas tinggi yang sepenuhnya layak dari status, keahlian utama, dan itu bisa menampilkan kekuatan yang mengejutkan tergantung pada penggunanya. Kenapa kamu menginginkannya? Tidak, kamu harus mempelajarinya. Seseorang seperti Chok Jungyong sangat cocok untuk itu. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang disebabkan oleh ledakan energinya. Ya, itu akan luar biasa di tanganmu. Tapi yang mengejutkan saya, Chok Jungyong melirik buku keterampilan lalu menggelengkan kepalanya. Itu tidak cocok untukku. Meskipun itu yang dia katakan, dia masih memasukkan buku keterampilan dalam inventarisnya. Saya kira saya akan bisa melihatnya berteriak, Energy Blast gelombang, segera. Saat itulah aku ingat bagaimana aku pingsan. Tentu saja, itu berarti aku mengingat kata-kata yang kukatakan pada bos. Keterkejutan yang dia rasakan pasti sangat kuat baginya untuk membuatku pingsan seketika. Mungkin sudah terlambat untuk memberi alasan juga. Aku dengan cepat mengangkat tubuhku. Di mana bos? Di luar. Di balkon. Chok Jungyong menunjuk ke sudut kanan ruangan khusus. Kompartemen khusus, yang memiliki 3 kamar tidur dan ruang tamu, juga memiliki balkon. Saya melihat pintu dengan tanda balkon tertulis di atasnya.
Bos berada di luar pintu, menatap pemandangan luar. Perlahan aku berjalan. Ketuk, ketuk. Saya mengetuk pintu dan mengamati reaksinya. Tapi dia tidak bereaksi bahkan setelah waktu yang lama. Ketuk, ketuk. Karena dia juga tidak bereaksi terhadap ketukan kedua saya membuka pintu tanpa menunggu dia membiarkan saya masuk. Petik 2. Bos sedang duduk di kursi di balkon dan menonton langit malam di luar. Dengan hati-hati aku duduk di sebelahnya, lalu menatap pemandangan yang sama yang dia tonton. Bulan tersembunyi di balik awan gelap, dan tidak ada satupun bintang di langit. Bos menatap kegelapan total. Bos. Saya memanggilnya, tetapi dia tidak menjawab. Bos. Saya memanggilnya lagi. Sekali lagi, dia tidak menjawab. Aku akan memanggilmu sampai kamu menjawab aku. Petik 2. Baru pada saat itulah bahunya tersentak. Dia bertanya dengan pandangan tetap di langit. Apa? Itu hanya satu kata, tapi aku bisa merasakan kesedihan yang dia rasakan. Saya memilih kata-kata saya dengan hati-hati dan menanyakan sesuatu yang biasa dulu. Berapa lama aku tertidur? Petik 2. Sekitar sehari. Itu cukup lama, aku bergumam pada diriku sendiri dan melihat keluar sekali lagi. Pemandangan di luar berubah seiring dengan pergerakan kereta. Meskipun langit hanyalah kegelapan, pemandangan mistis terbuka di bawah. Melewati pemandangan ilusi yang tidak mungkin ada di bumi, kereta akan naik ke lantai 26. Sejak saat itu, giliran Kim Suho untuk bersinar. Kita semua mungkin akan kesulitan membunuh bahkan bawahan yang lemah. Lantai atas adalah panggung yang ditetapkan semata-mata untuk Kim Suho, pengguna pedang suci dan pahlawan sejati, yang mengikuti jalan kebenaran. Sementara aku memikirkan skenario yang akan terungkap di masa depan, tiba-tiba bos bertanya, berpura-pura tidak peduli. Apakah kamu ingat apa yang terjadi sebelum kamu pingsan? Namun, sedikit kesedihan dan kesedihan tertinggal di suaranya. Aku mengangguk dalam hati. Petik 2. Berapa lama kamu tahu? Sudah beberapa waktu. Petik 2. Bos terdiam. Sepertinya dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Jadi, saya mencoba menjawab pertanyaan yang ditelannya di dalam hatinya. Di lantai 20, inilah yang dikatakan doppelganger saya, temukan penyebab kesepian saya. Itu sangat selaras dengan saya. Petik 2. Sinkronisasi yang disebabkan oleh pertemuan ini menghubungkan saya dengan Kim Chundong dan memengaruhi pikiran bawah sadar saya. Tentu saja, saya tidak punya rencana untuk menjelaskan hal ini kepada bos. Saya melihat. Ya, dan, insiden Kwang Oh. Saya membawa insiden Kwang Oh. Pada saat itu, satu-satunya sumber cahaya muncul di langit di atas. Itu adalah bintang tunggal. Aku harus menjadi satu-satunya yang selamat. Ketika saya mengatakan itu, sensasi aneh datang ke tubuh saya. Meskipun saya yang mengatakannya, saya merasa tidak. Karena sensasi ini, saya berhenti berbicara sejenak dan menatap mata bos. Petik 2. Saya telah tinggal di bos untuk waktu yang lama. Kami berbagi semua pengalaman dan perasaan. Jadi saya merasa seperti saya mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Dia takut. Bos bahkan jarang bingung, tapi saat ini, aku merasa dia takut. Dari reaksi kecil ini, saya bisa menebak apa yang mungkin terjadi. Ini cocok dengan alurnya juga. Bos mungkin adalah orang yang membunuh orang tua Kim Chundong. Begitu pikiran saya mencapai kesimpulan itu, tubuh saya mulai memanas. Percikan bara menyala di dalam diriku. Namun, tidak peduli apa yang bos lakukan dalam insiden Kwang Oh. Ini bukan perasaan saya. Dunia ini bukan novel, dan saya bukan karakter dalam novel. Saya adalah Kim Ha-jin, bukan Kim Chundong. Karena itu, saya menolak untuk menerima perasaan yang bukan milik saya. Petik 2. Aku tidak akan membenci bos hanya karena itu. Saya menyederhanakan banyak hal menjadi hanya satu kalimat. Saya tidak menyalahkannya karena membunuh orang tua Kim Chundong. Saya tidak peduli jika itu dingin. Bahkan jika itu tampak dipaksakan, saya berencana untuk mendorongnya ke depan. Saya tidak lagi ingin kehilangan hubungan yang saya bangun dan orang-orang yang saya temui. Bos pasti masih muda saat itu juga. Dengan kedua tangan, saya meraih tangan kecil bos, yang dingin dan bergetar. Jadi, jangan merasa bersalah karenanya. Bos berusaha menarik tangannya kembali, tetapi aku tidak membiarkannya. Aku meremasnya dengan erat dan menyimpannya di tanganku. Lalu, aku melepaskan kekuatan sihir stigma. Ses. Kekuatan sihir stigma bangkit dengan lembut dan menyembuhkan tangan bos. 2 garis stigma mengalir keluar, menghapus bekas luka dan kapalan di tangannya. Bos menatapku dengan mata melebar. Tapi ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Aku menatap matanya. Siapa namamu? Dan saya menuntut kepercayaan terbesar yang bisa dia tawarkan kepada saya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Apakah itu terlalu mendadak? Bos berdiri kosong dengan linglung. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara bergetar. Nama. Ya, aku akan merahasiakannya dari anggota lain. Samar-samar aku ingat mendengar Bel memanggil namanya. Bahkan, saya sudah tahu namanya.
Tetapi yang penting adalah mendengarnya secara pribadi. Ini sangat mendadak. Bos menatapku dengan matanya yang gemetaran. Lalu, dia mendongak dengan wajah penuh tekad. Satu-satunya bintang bersinar di langit. Petik 2. Byul. 2. Byul, itu satu karakter. Petik 2. Bos mengangguk dalam diam. Aku tersenyum. Itu nama yang cantik. Tidak. Setelah tegas, bos ragu-ragu. Apakah dia mencoba memberitahuku nama belakangnya juga? Aku balas menatapnya, sedikit gugup. Bos menarik napas dalam-dalam dan, dengan suara lirih, menyuruhku merahasiakannya. Nama belakangku adalah Iani. Tetapi karena dia bergumam terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarnya dengan baik. Siapa nama belakangmu lagi? Mendengar saya bertanya lagi, bos menghela nafas. Ini Yi. Yi. Dengan kata lain, nama lengkapnya adalah Yi Byul. 3. Itu nama yang jelek, kan? Sekarang setelah saya tahu nama lengkapnya, saya mungkin akan menulis, Yi Byul menggerutu, jika ini sebuah novel. Tentu saja, dalam novel nyata yang menjadi dasar dunia ini, saya tidak akan pernah mencapai titik ini karena saya telah berhenti menulis. Tidak, itu nama yang cantik. Aku tersenyum tipis. Lalu, Yi Byul Si. Jangan. Namaku Kim Ha-jin. Mendengar ini, bos mengerutkan alisnya. Petik 2. Apakah kamu pikir aku tidak tahu itu? Tidak. Aku menggelengkan kepala. Hanya saja, aku tidak ingin kamu melupakannya. Awan gelap di langit menghilang dan bulan putih memancarkan cahayanya ke atas kami. Di bawah sinar bulan yang dingin, rambut bos yang acak-acakan memasuki penglihatanku, bersama dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan kulitnya melilit karena kelelahan. Berapa banyak kesusahan yang dia alami dalam sehari. Merasa menyesal, saya membentuk sisir dengan aeter. Biarkan aku menyisir rambutmu. Sudah lama. Petik 2. Bos mengangguk dan mempercayakan tubuhnya padaku. Aku berdiri di belakangnya dan dengan lembut menyisir rambutnya yang panjang. Namun, tubuhnya kaku. Melihat bahwa dia masih menderita karena kesalahannya. Tiba-tiba saya memiliki pikiran nakal. Itu mungkin terlihat kasar, tetapi secara teknis kami seusia. Dia pasti bisa menganggap ini sebagai lelucon. Aku berdehem dan berbisik ke telinganya. Bagaimana, Byul? Pada saat itu, yang mengejutkan saya, bos bereaksi dengan keras dan ganas. Untuk menggambarkan gerakannya dengan kata-kata, itu seperti seekor ikan yang keluar dari air. Gerakannya terlalu kuat untuk ikan belaka, tapi seperti itulah rasanya. 4 hari kemudian, 8-3F, tembok Puri Timur Krevon. Dengan sebagian besar Rankers meninggalkan Krevon ke lantai atas, situasi Krevon berubah menjadi lebih buruk. Dinding luar telah jatuh, dan ada lebih sedikit pemain untuk melawan monster yang lebih kuat. Lebih buruk lagi, bahkan ada perselisihan politik internal di antara keluarga kerajaan Atalos. Itu disebabkan oleh putra mahkota yang diracun sampai mati. Tentara, berbaris. Bahkan dalam situasi seperti itu, Rahel melakukan yang terbaik sebagai komandan pasukan khusus Krevon. Dia menyembuhkan para pemain dan tentara yang terluka dengan bantuan puluhan elemental, memblokir serangan skala besar dengan penghalang, dan menembakkan serangan pedang dan serangan elemen ke kiri dan kanan. Tanpa Rahel, monster pasti sudah mencapai jantung Krevon. Hal-hal tidak terlihat bagus. Kita harus meninggalkan pos luar. Petik 2. Ini adalah saran Ah-Hae-in. Ah-Hae-in sudah bersiap untuk mengingat binatang ilahinya. Meskipun penyu hitam tampil luar biasa dalam pertempuran, itu kelelahan oleh gelombang serangan yang tak ada habisnya. Jika ini terus berlanjut, itu hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Petik 2. Rahel mengepalkan giginya. Dia membenci situasi saat ini. Segera setelah putra mahkota dibunuh, dia memasang banyak posting di komunitas, meminta bantuan karena keluarga kerajaan Atalos berada dalam keadaan darurat. Namun, meskipun ada hutang kepada Krevon, Rankers tidak bergerak. Selain itu, bahkan pemain non-peringkat berlomba ke lantai 20 setelah mengetahui bahwa hadiah paling dasar adalah buku keterampilan unik dan buku keterampilan terbaik. Komandan Rahel. Ah-Hae-in berbicara lagi. Namun, Rahel menggelengkan kepalanya. Upaya kita akan sia-sia jika kita tidak bisa melindungi tempat ini. Karena kita tidak dapat mengharapkan bala bantuan dari barat, timur, atau keluarga kerajaan, monster akan mencapai kota dan menyebabkan pembantaian. Setidaknya setengah dari sisi timur akan dihancurkan. Petik 2. Ah-Hae-in tidak bisa mengatakan apapun kepada Rahel. Gadis itu, yang dibesarkan dengan tanggung jawab untuk memikul, sekarang mencoba memikul beban yang lemah tanpa menyadari bahwa dia sendiri masih anak-anak. Ah-Hae-in tidak yakin apakah akan memanggilnya tidak dewasa atau terlalu dewasa. Ah-Hae-in menghela nafas, sementara Rahel membuka pesannya dan dengan cepat mengetik pesan. Ha-jin Si, Krevon berada di bawah ancaman. Petik 2. Tapi dia berhenti sebelum mengirim pesan. Dia sudah menerima terlalu banyak bantuan darinya. Dia tidak ingin membuatnya tidak nyaman lagi. Dia mematikan utusannya. Tidak, dia mencoba mematikannya. Yang membuatnya kecewa, dia secara tidak sengaja mengklik tombol kirim sebagai gantinya. Aku bahkan belum selesai menulis.
pikirnya. Namun, banjir monster tanpa henti yang mengisi masuk memberinya waktu untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia dipaksa untuk memanggil elementalnya untuk bertarung. Pertempuran hidup dan mati kemudian terjadi. Lalu, 15 menit kemudian, bayangan besar tiba-tiba turun di langit biru. Petik 2 tanda tanya petik 2. Naungan menutupi seluruh wilayah dinding kastil timur. Sinar matahari yang menyala-nyala menghilang, dan semua prajurit termasuk Rahel memandang ke langit. Apa itu? Di sana, mereka melihat keburukan. Flower Battle Cruiser dari dukungan Duke beroperasi. Di langit Krevon yang tinggi, sebuah kapal raksasa melonjak, menutupi matahari. Mulai serangan udara atas perintah komandan kapal. Artileri muncul di geladak kapal. Rahel tidak bisa mengatakan apakah mereka teman atau musuh, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk bernapas lega, karena kapal itu segera mulai menghujani monster. Dudu-dudu. Itu bukan sekadar peluru ajaib, tetapi peluru meriam dan laser dengan kekuatan sihir yang sangat terkonsentrasi. Dengan demikian, monster di lantai 8 dengan mudah tersapu oleh buah sains dan sihir, yang dibuat untuk melawan iblis lantai 16. Kereta masih berjalan. Ada acara lain setelah Mystery Shuffle, tetapi sebagian besar tidak mengharuskan pemain untuk berpartisipasi. Selama waktu ini, saya tinggal di kompartemen khusus dan fokus membuat gaun media. Sebelum saya perhatikan, kereta telah tiba di lantai 21. 21F, Kartu Kerajaan. Lantai 21 adalah area perumahan di mana semuanya terjadi melalui kekuatan kartu. Secara teknis, tempat ini, Kerajaan Kartu, adalah penghormatan untuk acara TV tertentu di mana kartu terwujud dan hidup kembali. Kereta akan tinggal di sini selama 4 hari, jadi saya pergi untuk tur singkat. Toko kartu Pinnacle Grade. Tujuan pertama saya adalah toko kartu Pinnacle Grade. Saya datang dengan Chok Jung-yong, yang sangat ingin terjadi sesuatu yang menyenangkan setelah tinggal di kereta dalam waktu yang lama. Apakah kita harus membeli sesuatu seperti ini? Kartu yang tak terhitung jumlahnya dipajang di dalam toko kartu mewah. Chok Jung-yong mengerutkan alisnya saat dia menatap kartu di toko. Bukankah itu menyenangkan? Pemain membutuhkan kartu untuk tetap di lantai 21. Kartu tertentu akan sangat berguna untuk pemain. Saya ingin tahu bagaimana rekan penulis mematerialisasikan catatan singkat yang saya tulis di buku pengaturan saya. Karena kereta akan tinggal di sini selama 4 hari, saya memutuskan untuk menggunakan waktu saya sebaik-baiknya. Kotak kartu acak. Wow, kotak acak lain. Dunia sialan ini. Petik 2. Pada saat itu, Chok Jung-yong mengatakan sesuatu yang langsung menarik perhatianku. Kotak acak. Aku berlari ke arahnya dengan mata berbinar. Kotak kartu acak kelas 1. Harga 40.000 TP. Berisi 4 kartu yang kelas menengah ke atas. Pemain hanya bisa membeli maksimal 5 kotak. Di sini, saya menemukan perjudian dan keberuntungan yang sangat saya cintai. Beri aku 5 di antaranya. Apa, 5? Mengabaikan ucapan kaget Chok Jung-yong, saya membayar 200.000 TP dan duduk di atas meja di toko. Gila, kamu gila. Anda benar-benar membayar 200.000 TP untuk hal-hal ini. Petik 2. Diam itu. Jangan datang menangis kepada saya tentang menjadi iri nanti. Sekarang, mari kita lihat. Petik 2. Perlahan aku membuka kotak itu. 1. Secara harfiah Kamehameha. 2. Seperti disebutkan sebelumnya ketika nama pertama kali disebutkan, Biul berarti, bintang. 3. Ibiul berarti perpisahan, 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 del.